B. Saya akan mempresentasikan mata kuliah bahasa Arab dengan judul Inna wa Akhwatuha. Kita lanjut. Qaidah Inna wa Akhwatuha. Saya ambil ini qaidah dari kitab Nahwul Wadi, yaitu Inna wa Akhwatuha tatsibul isma wa tusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa tusamma khabaraha. Artinya, inna dan saudaranya menasabkan isim atau mubtada dan disebut isim inna, dan juga merofakkan khobar yang disebut khobar inna. Nah, jadi teman-teman, inna itu huruf awal dan fungsinya itu menasobkan isim setelahnya yang disebut menjadi isimnya inna, dan juga setelahnya ada khobar dan itu hukumnya tetap rofa. Kayak awalnya itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Lanjut, huruf inna wa akhwatuha beserta fungsinya. Yang pertama itu ada inna, anna, fungsinya yaitu litaukid atau penguat. Dan yang kedua ada laita, fungsinya ditangani atau pengharapan. Yang ketiga lakinna, fungsinya listidrok atau penyangkal. Dan keempat ada ka'anna litashbih, fungsinya penyerupakan. Dan terakhir ada la'ala litawji, yaitu pengharapan. Kita lanjut ke contoh. Saya mengambil contoh sebagian dari kitab Nahwu. Yang pertama, lafaz inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Nah, huruf inna ini berada di awal dan setelahnya ada isim. Nah, isimnya itu dinasabkan Zaidan. Tanda nasabnya yaitu dengan fathah. Dan setelahnya ada khobar. Lafaz qa'imun, hukumnya rofa dan tanda rofanya itu memakai dhamma. Nah, yang kedua ada lafaz laita. Laita asyababa a'idun. Laita dan setelahnya ada asyababa menjadi isimnya inna, hukumnya nasab dengan fathah, dan juga setelahnya ada a'idun menjadi khobarnya inna, hukumnya rofa dengan dhamma. Nah, yang ketiga ada lafaz lakinna. Nah, contohnya di sini Zaidun jahilun lakinnahu sholih. Zaid itu bodoh, akan tetapi dia soleh. Nah, di sini mana sih yang menjadi isimnya inna dan khobarnya? Nah, di sini yang menjadi isimnya itu adalah domir hu. Hu ini hukumnya mabni namun mahal nasab, menempati hukum nasab. Nah, khobarnya itu yaitu sholihun, lafaz sholihun yang hukumnya rofa, tanda rofanya di sini dengan dhamma. Yang keempat ada lafaz ka'annaka tamutu wadan, seakan-akan kamu akan mati besok. Nah, di sini lafaz ka'annaka isimnya itu adalah domir mutasil ka atau anta. Nah, di sini ka ini hukumnya mabni namun dia menempati hukum nasab, disebut mahal nasab yaitu fathah. Tamutu di sini menjadi khobarnya ka'annaka, hukumnya rofa, tanda rofanya yaitu dengan dhamma. Nah, selanjutnya ada lafaz ta'allal amir wa qadimun, semoga pemimpin atau raja itu datang. Nah, ma'ala isimnya itu adalah al-amir wa hukumnya nasab dengan fathah, dan juga ada qadimun menjadi khobarnya inna, hukumnya rofa dengan dhamma. Nah, selanjutnya saya mengambil contoh dari Al-Quran. Yang pertama, la'allakum tattaquna, agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Nah, di sini sama la'alla, hukumnya itu menjadi isimnya inna. Nah, hukumnya ini mabni namun menempati hukum nasab atau mahal nasab. Nah, tattaquna ini adalah khobarnya ini. Khobarnya la'alla atau saudaranya inna ini hukumnya rofa, namun di sini kenapa fathah? Karena tattaquna itu menjadi jamak. Tattaquna jadi tanda rofanya itu dengan wawu. Nah, yang selanjutnya ada walakinna asyayatina kafaru. Nah, di sini sama walakinna asyayatina menjadi isimnya lakinna, dan kafaru ini menjadi khobarnya inna atau lakinna. Nah, yang selanjutnya ada ka'annahum yauma yarawnaha, seakan-akan mereka pada hari melihat hari berbangkit itu. Nah,
anak. Hukumnya itu menjadi isimnya inna dan yauma yaluna menjadi khobarnya. Yang terakhir ada ya laitani kuntu turoba. Nah, sama ini ya laitani isimnya itu domir ni atau domir anak. Hukumnya mabni atau menempati mahal nasol, dan kuntu menjadi khobarnya laita atau saudaranya inna. Hukumnya wafa dengan doma. Nah, selanjutnya ada contoh dari kitab Tashri' al-Jinai. Namanya itu adalah inna kutubas syari'ati maktubatun bil qati dan bil qatil. Kalimat ini diterjemahkan menjadi sesungguhnya hukum Islam atau syariah ditulis dalam bahasa yang tepat atau presisi dan cermat. Nah, inna isinya itu adalah kutubas syari'ati menjadi kalimat idhofah, gabungan dua isimna. Yang khobarnya itu adalah maktubatun, hukumnya wafa. Selanjutnya ikhraj. Nah, ikhraj ini saya ambil juga kalimatnya dari kitab Tashri' al-Jinai, yaitu bal inna aktsarahum la yusinuna. Artinya bahkan kebanyakan dari mereka tidak memahami. Nah, bal di sini sebagai harfu atau hukumnya itu mabninya mabni sukun. Dan setelahnya ada inna. Nah, inna ini harfu inna bitauhid, hukumnya mabninya mabni fathah. Nah, selanjutnya ada aksaro. Aksaro ini menjadi isimnya inna, isim inna, hukumnya mansubnya itu dengan fathah. Nah, selanjutnya ada hukum ini isim domir menjadi mudhof ilaih, dari mudhofnya itu lapan aksaro. Nah, aksaro hukum itu menjadi idhofah, gabungan dua isim. Di sini hukumnya mabninya mahal jar, karena mudhof ilaih itu hukumnya harus kasroh. Nah, di sini hukum ini menempati hukum jar atau kasroh. Nah, di sini adalah harfu nafi, hukumnya mabninya mabni sukun. Dan juga yusinuna ini fi'il mudhari'. Nah, ini adalah yusinuna menjadi khobarnya inna. Nah, hukumnya mu'rab dan marfu. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari inna wa amatuha adalah sekelompok kata depan atau huruf yang mengubah kata atau sebagai subjek menjadi mansub dan dinamai sebagai isimnya inna, dan khobar atau predikat tetap hukumnya marfu dan dinamai sebagai khobarnya inna dalam sebuah kalimat jumlah ismiyah. Nah, fungsinya itu adalah untuk menegaskan, menyerupakan atau menyangkal, atau tergantung pada jenis hurufnya. Contohnya ada inna, anna, la'alla, ka'anna, lakina, atau laita. Terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Semoga ada manfaatnya dan berkah, menjadi ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesan-kesan saya selama satu semester ini mempelajari mata kuliah bahasa Arab ini, yaitu saya merasa banyak mendapatkan ilmu baru, terutama pada materi yang telah dipelajari, yaitu nahwu shoroh. Metode penyampaian yang Bapak berikan kepada kami ini yaitu sangat menarik, seperti kita membuat kuis dan juga latihan-latihan yang telah Bapak berikan kepada kami. Contohnya seperti membuat kalimat, menentukan kedudukan nahwunya. Nah, secara keseluruhan mata kuliah bahasa Arab ini memberikan pengalaman yang menyenangkan dan juga menambahkan motivasi saya agar terus bisa mendalami, memahami pembelajaran bahasa Arab ini. Pesan saya yaitu saya berharap semoga proses pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi, agar kami mudah memahami dalam materi yang telah dipelajari. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami memberikan manfaat dan juga keberkahan. Semoga kualitas pembelajaran ini dapat terus ditingkatkan lagi. Kata-kata untuk hari ini yaitu al-ilmu kal-bahru kullama gusta fihi danta durara. Ilmu itu seperti lautan, semakin dalam engkau menyelam,
semakin banyak mutiara yang dapat kamu temukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.